Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu yang beranggotakan saya sendiri Niko Mayu Trisna dengan NIM 210202685. Yang kedua yaitu ada Dewa Ayu Radela dengan NIM 21020222686. Yang ketiga yaitu ada Niputu Ayu Sasriani dengan NIM 21020222694. Yang keempat yaitu ada Nikomang Tri Citra Dewi dengan NIM 21020222695. Dan yang kelima yaitu ada Nilo Desika Antari dengan NIM 21020222696. Baik, di sini ada pun materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu berbagai jenis investasi beserta faktor penentunya. Baik, ada pun sub-sub pokok yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi investasi dan fungsi investasi, yang kedua yaitu ada jenis-jenis investasi, yang ketiga yaitu ada faktor-faktor penentu tingkat, yang keempat yaitu ada investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang kelima yaitu ada nilai waktu dari uang, dan yang keenam yaitu ada latihan soal. Baik, yang pertama yaitu definisi investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak, dengan harapan pada suatu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut. Salah satu ilmuwan yang mengemukakan definisi dari investasi yaitu adalah Sudono Sukirno pada tahun 1997. Pengertian investasi menurut Sudono Sukirno yaitu investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia pada perekonomian. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi untuk produksi yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, dengan rumus GDP sama dengan C plus I plus D plus X min M. Adapun I yaitu investasi, C konsumsi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor GDP produk domestik bruto. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan yang tingkat bunga sebagai berikut. I sama dengan F, Y, I. Y yaitu pendapatan dan I adalah tingkat bunga. Baik, selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Hal ini dikemukakan oleh Sudono pada tahun 2000. Baik, selanjutnya yaitu fungsi investasi yang kedua, yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Dalam hubungan dengan pendapatan nasional, investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi otonom atau autonomous investment dan investasi terpengaruh atau induced investment. Investasi otonom tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam pendapatan nasional maupun tingkat bunga, sedangkan investasi terpengaruh, investasi yang didorong oleh adanya perubahan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi investasi dan kurva investasi. Jika I sama dengan LO, maka fungsi investasi jangka panjang bersifat otonom. Selanjutnya yaitu jika I sama dengan LO plus IY, maka fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Selanjutnya yaitu jika I sama dengan LO min EI, maka fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh faktor suku bunga dan harapan atau MEI atau MEC. Selanjutnya yaitu materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis investasi. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ditujukan untuk masa tua, jadi investor membutuhkan waktu cukup lama untuk menikmati hasilnya. Yang kedua, investasi jangka menengah adalah jangka waktu investasi dari 1 tahun hingga 5 tahun. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam waktu singkat. Kedua, berdasarkan aset, yaitu real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung atau kendaraan. Financial asset merupakan dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung pemegang terhadap aktivitas real yang menerbitkan sekuritas tersebut.
Ketiga, ada jenis investasi berdasarkan pengaruhnya. Ada investasi otonomus dan investasi indus. Keempat, ada jenis investasi berdasarkan jenis pembiayaan. Yang pertama, investasi berasal dari modal asing. Yang kedua, investasi yang berasal dari modal dalam negeri. Terakhir, ada jenis investasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, investasi portofolio seperti pada saham dan obligasi. Yang kedua, investasi langsung yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penentu tingkat investasi. Nah, ada beberapa faktor penentu tingkat investasi yang terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, kemajuan teknologi, pengaruh tingkat inflasi, dan pengaruh infrastruktur. Yang pertama, tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak. Yang kedua yaitu suku bunga. Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, ramalan kondisi di masa depan. Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang, menggairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi sehingga mendorong laju investasi. Yang kelima ada inflasi. Inflasi adalah harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadinya penurunan nilai uang dalam negeri. Hal ini sangat merugikan para investor yang melakukan investasi karena akan mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal. Menurut Grini dan Villanueva 1991, tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro. Dan yang terakhir ada keadaan infrastruktur. Keadaan infrastruktur dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya. Banyak negara yang mengundang para investor untuk menanamkan modalnya pada sektor sarana dan prasarana atau infrastruktur baik di bidang transportasi seperti jalan, pelabuhan, terminal, bandar udara, dan sebagainya. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Nah, materi berikutnya ialah mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana menurut Sadono Sukirno dalam analisis makro tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional real yang dicapai suatu negara. Dan menurut metode pengeluaran dalam penghitungan pendapatan nasional, salah satu faktornya adalah investasi. Investasi merupakan kunci utama untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari kemampuannya meningkatkan laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan. Semakin besar investasi suatu negara akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Investasi merupakan salah satu pilar penting ekonomi. Investasi dapat berupa investasi nilai fisik maupun investasi modal manusia. Investasi fisik atau physical investment yakni semua pengeluaran yang dapat menciptakan modal baru. Menurut Samuelson dan Nordhaus 1996, investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena investasi ini dibutuhkan sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi
Dengan demikian, investasi diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan, penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan memproduksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut dengan penanaman modal. Nah, adanya fluktuasi dalam investasi seperti yang terlihat dalam business cycle merupakan suatu dampak dari adanya investasi dalam perekonomian. Fluktuasi investasi berpengaruh besar pada siklus bisnis seperti jangka pendek yang mempengaruhi output atau produksi dan kesempatan kerja melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Yang kedua itu ada jangka panjang yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap output atau produksi potensial dan penawaran agregat. Pengeluaran investasi merupakan topik utama dalam ekonomi makro karena adanya dua alasan berikut. Yang pertama, fluktuasi investasi sangatlah besar sesuai dengan perubahan gross domestic product, misal karena adanya business cycle. Yang kedua, pengeluaran investasi menentukan tingkat tambahan stok kapital dalam perekonomian. Namun investasi yang ditanamkan dalam perekonomian salah satunya ditentukan oleh adanya permintaan dari masyarakat, yaitu berupa konsumsi atas barang-barang konsumsi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga merangsang tumbuhnya investasi-investasi baru karena seperti kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat akan digunakan untuk konsumsi dan mungkin sebagian lagi untuk ditabung. Sehingga apabila penggunaan pendapatan untuk konsumsi dilambangkan dengan C dan penggunaan pendapatan yang diterima dilambangkan dengan G, maka perumusannya menjadi Y sama dengan C plus S. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep nilai waktu dari uang atau time value of money merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Maksudnya, uang yang dimiliki seorang pada masa sekarang tidak akan sama nilainya di masa yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang akan diterima di masa depan. Konsep ini memasukkan nilai bunga yang mungkin diperoleh terhadap fungsi waktu. Selanjutnya, nilai waktu dari uang dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai masa depan atau future value. Yang kedua, nilai sekarang atau present value. Yang pertama, nilai masa depan. Nilai masa depan atau future value adalah nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang dengan tingkat suku bunga tertentu. Rumusnya FV sama dengan PV (1) ditambah I (N kuadrat). Keterangan FV sama dengan nilai masa depan atau future value, yang PV sama dengan nilai sekarang atau present value, yang I tingkat suku bunga per periodik, N jumlah periodik. Yang kedua, nilai sekarang. Nilai sekarang atau present value adalah nilai sejumlah uang saat ini dapat digunakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar dibandingkan di masa mendatang. Rumusnya PV sama dengan FV bagi kurung 1 ditambah IN. Keterangan FV nilai masa depan atau future value, PV nilai masa sekarang atau present value, I tingkat suku bunga per periodik, N sama dengan jumlah periodik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus. Kasus yang pertama, suatu perekonomian masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 dikurang 0,75Y dan memiliki investasi 1 sama dengan 100. Tentukan fungsi tabungan dan pendapatan nasional break-even point
dalam satuan uang triliun rupiah? Cara menjawabnya, gunakan rumus Y sama dengan C ditambah S. C sama dengan 200 ditambah 0,75Y disubstitusikan ke rumus tabungan berikut. S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang C yaitu 200 ditambah 0,75Y. Jadi S sama dengan 0,25Y dikurang 200. Berikut cara mencari pendapatan nasional break-even point perekonomian. Y break-even point ditentukan dengan syarat Y sama dengan C. Y sama dengan 200 ditambah 0,75Y dibalik menjadi 0,25Y sama dengan 200. Sehingga Y break-even point sama dengan 200 dibagi 0,25 yaitu 800 triliun rupiah. Jadi pendapatan break-even point adalah 800 triliun rupiah. Pendapatan ini belum adanya melibatkan faktor investasi. Baik, selanjutnya adalah kasus yang kedua. Pada tanggal 2 Januari 2012, PT Indoraya membeli 25% saham PT Makmur. PT Makmur melaporkan rugi bersih sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan dividen sebesar 40 juta rupiah selama tahun 2012. Berapa jumlah penyesuaian yang akan dilakukan oleh PT Indoraya terhadap investasinya kepada PT Makmur dengan metode ekuitas? Jawabannya adalah investasi dalam saham PT Makmur pada debit 250 juta rupiah, kas pada kredit senilai 250 juta rupiah. Perhitungan rugi dari saham PT Makmur adalah 25% dikali 250 juta rupiah, sehingga mendapatkan hasil 62.500. Sehingga rugi dari saham PT Makmur pada debit 62.500 rupiah dan pada kredit investasi dalam saham PT Makmur 62.500 rupiah. Yang selanjutnya piutang dividen. Perhitungannya adalah 25% dikali 40 juta rupiah seperti yang tertera pada soal di atas. Baik, kita lanjutkan dengan contoh kasus yang ketiga. Sebagai contoh, Nona Jutin memiliki tabungan sebesar Rp100 pada Bank BCA dengan bunga 5% per tahun. Berapakah saldo tabungan Nona Jutin pada akhir tahun kelima? Pembahasannya adalah PV sama dengan Rp100, I sama dengan 5% per tahun, N sama dengan 5. Maka nilai pada akhir tahun kelima yang dihitung dengan rumus nilai masa depan yaitu FV sama dengan PV kurung buka 1 ditambah I kurung tutup kuadrat N. PV sama dengan 100 kurung buka 1 ditambah 5% kurung tutup kuadrat 5. 100 kurung buka 1 ditambah 0,05 kurung tutup 5%. Jadi 5% diubah menjadi bilangan 0,05. Selanjutnya 100 dalam kurung 1,05 akar kuadrat 5. 1,05 didapat dari 1 ditambah 0,05. Jadi 100 dalam kurung buka 1,2763 yaitu hasil dari 1,05 akar 5. Sehingga mendapatkan hasil 127,63. Jadi saldo tabungan Nona Jutin akhir tahun kelima ialah sebesar 127,63. Nah, kesimpulannya ialah investasi adalah suatu kegiatan di mana investor menanamkan kekayaannya untuk dijadikan modal usaha dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan adanya investasi tersebut bisa memberikan andil bagi perkembangan negara. Dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan salah satu indikator penentu tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai investasi dalam suatu negara, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dari negara yang bersangkutan. Investasi termasuk dalam konteks konsep makroekonomi karena besarnya dihitung selama satu periode tertentu. Tapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia pada satu periode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai berbagai jenis investasi beserta faktor penentunya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Mewakili kelompok, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.